Lupa di record. Kalau talaki Al-Fatihah gimana? Oh iya, ntar. Kalau yang talaki Al-Fatihah berarti ntar di sehabis beres halaqah akhir ya biasanya. Ini insya Allah diadakan kembali. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Bagi yang belum mengisi absen, boleh mengisi absen. Kita lanjut. Baik. Nah, sekarang huruf fa. Huruf fa. Jadi kita sudah masuk ke makhraj syafah ya, makhraj bibir. Jadi makhraj lidah itu sudah beres. Ujungnya adalah ta, zal, dan wo. Sekarang makhraj fa. Makhraj fa itu di mana? Muncul dari badan bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, yang dipergunakan di sini adalah badan bibir dengan ujung gigi seri atas. Kesalahan orang-orang Sunda, terutama orang-orang Sunda ya, kenapa bisa terpeleset ke huruf P? Karena huruf P ini mengandalkan dua bibir, tidak mengandalkan ujung gigi seri atas. Sehingga apa? Sehingga bunyinya P gitu, bukan F, tapi P. Fa, af, if, uf. Nah, jadi harus mengandalkan apa? Mengandalkan ujung gigi seri atas. Kalau misalkan melihat di gambar ya, teman-teman lihat di gambar, ini jelas sekali. Di sini ujung gigi seri atas, ini yang ini ya. Nah ini, gambarnya jelas gitu. Suara putus-putus. Oh, di sini lagi hujan soalnya. Maaf, di sini lagi hujan, jadi sinyalnya biasanya suka rada-rada rumet. Nah, di sini ya. Jadi makhraj fa itu di sini keluar huruf fa itu antara gabungan dengan ujung gigi seri atas. Nah, ini ya ujung gigi seri atas dengan badan bibir bawah. Nah, ini. Nah, ini di sini. Kalau makhrajnya udah benar, maka yang keluar akan bunyi fa gitu. Jadi gak mungkin menjadi huruf P. Pabi ayi ala, gak mungkin. Pabi ayi ala, pabi ayi ala, gak mungkin. Karena makhrajnya itu pas. Ujung gigi apa? Badan bibir bawah dengan ujung gigi seri atas. Af, af, if, uf, bukan up, it, up. Tidak menggunakan dua bibir, tidak. Tapi menggunakan badan bibir bawah dengan ujung gigi seri atas. Jadi fa itu falfa ma'atrofi tanaya al-musyrifah. Falfa, maka huruf fa itu ma'atrofi tanaya al-musyrifah. Itu badan bawah, apa badan bibir bawah, badan bibir ya, dengan ujung gigi seri atas. Jadi jangan mengandalkan dua bibir ya, ingat, jangan mengandalkan dua bibir, tapi andalkanlah ujung gigi seri atas dengan badan bibir bawah. Mana makhraj aktifnya? Makhraj aktifnya badan bibir, bukan ujung gigi dulu ya, bukan apa ujung gigi yang menemui dengan badan bibir, bukan, tapi badan bibir yang bertemu dengan ujung gigi. Jadi yang ngelamarnya itu badan bibir, yang dilamarnya siapa? Ujung gigi seri atas. Bukan kebalik ya, bukan ujung gigi seri atas bertemu dengan badan bibir, bukan, tapi badan bibir. Makhraj aktifnya adalah badan bibir. Jadi yang ujung gigi seri atasnya yang pasif. Nah itu ya. Jadi di sini kita ulang lagi. Di mana makhraj fa? Di sini tertulis
Badan bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Itu makhraj fa. Kita lanjut. Itu yang ke-15 tuh. 13, 14, 15 ya. Sekarang ke 16, 17. Nah, ini ya. Ini yang ke-16. Ini yang ke-16. Makhraj waw, ba, dan mim. Ini satu makhraj nih. Waw, ba, dan mim itu satu makhraj. Di mana kita baca di sini, waw, ba, dan mim itu memiliki satu makhraj yang sama, yaitu bertemunya dua bibir. Adapun huruf mim tidak terlepas dengan guna. Nah itu ya, jadi mim dan nun itu harus ada guna. Guna itu keluar dari mana? Ini dari khoisyum. Dari khoisyum. Nah, ba dan huruf ba ya, huruf ba dan p. Huruf ba dan p. Itu mirip-mirip. Bunyinya itu mirip-mirip. Karena mengandalkan dua bibir. Nah, kalau ba ini harus mengandalkan dua bibir. Baru itu bisa. Ab, ib, ub. Nah, ini bertemu dengan dua bibir. Ba. Mim pun sama. Bertemu dengan dua bibir. Am, im, akan tetapi bunyinya keluar dari hidung. Nah, ini namanya sifat tawasud ya. Jadi makhrajnya di mana, anu keluar di mana gitu. Tawasud itu intinya ya. Kita melenceng dulu ke tawasud. Jadi tawasud itu bunyi antara mengalir dan tidak mengalir. Jadi pertengahan itu tawasud namanya. Sifat tawasud. Nah, intinya tawasud itu makhrajnya di mana, tapi keluar bunyinya dari mana? Kan kita bisa katakan makhraj itu adalah tempat keluarnya suara. Artikulasi suaranya itu di mana? Tempat keluar suaranya itu di mana? Dari mana bunyi itu berasal? Nah, itu makhraj. Dari mana bunyi itu berasal? Itu makhraj. Contohnya kayak gini. Misalkan saya gambarkan tepuk tangan ya, bunyi tepuk tangan. Nah, ini. Dari mana bunyi ini berasal? Mungkin di sana teman-teman ada yang beranggapan itu dari lengan atau itu dari telapak tangan. Nah, benar, secara kasar itu benar. Bunyi itu berasal dari telapak tangan. Itu benar. Tapi kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena ingat, bunyi itu hanya dapat dihasilkan dengan dua elemen ya, dua elemen benda yang dibenturkan atau dijauhkan atau dan sebagainya. Itu caranya kayak gimana? Yang jelas harus ada dua elemen benda, yaitu telapak tangan sebelah kanan dan juga yang sebelah kiri. Maka kita katakan bunyi berasal dari telapak tangan sebelah kanan dan telapak kanan sebelah kiri. Adapun caranya, nah itu caranya itu dengan cara ditepukkan. Bunyinya kayak gini. Nah, ntar ada lagi tuh. Bunyinya kayak gini. Beda kan, yang ini mah ngageplak, kalau yang ini mah, nah gitu kan, beda kan bunyinya. Kalau misalkan kita tutupkan gini. Tapi sama-sama dari dua telapak tangan. Lah, kok bisa bunyinya beda? Nah, itu sifat huruf tuh. Bagaimana cara kita membunyikan cara kita membunyikan telapak tangan? Bagaimana cara kita mengeluarkan bunyi itu? Nah, itu sifat huruf. Adapun makharijul huruf itu dari mana bunyi itu berasal. Jadi secara singkat makhraj itu adalah, sama saya tulis di sini ya. Ini ntar teman-teman tulis ya. Ini wajib dihafal. Kita ke keep ini dulu. Nah, jadi makhraj itu secara ininya. Dari mana bunyi itu berasal. Nah, ini makhraj. Adapun sifat huruf itu kita melenceng-melenceng ke sifat ya, nggak apa-apa, sedikit-sedikit. Sifat huruf itu bagaimana
bunyi itu terucap. Jadi kalau, nah ini kuncinya itu di sini. Kalau misalkan makhraj, dari mana bunyi itu berasal. Kalau misalkan sifat, bagaimana bunyi itu terucap. Jadi antara bagaimana dan dari mana. Seperti itu. Ntar lebih lengkapnya insya Allah minggu depan. Bagaimana kita memahami sifat suatu huruf sehingga bunyi itu beda-beda meskipun satu makhraj, meskipun satu rumah. Nah, itu ya. Seperti itu. Kita balik lagi nih ke ba, waw, dan mim. Nah, huruf waw itu sama di dua bibir. Tapi kenapa bunyinya bisa beda dengan huruf ba? Itu karena sifatnya yang beda. Kalau waw itu dengan cara merohowahkan, mengalirkan suara. Kalau ba itu dengan cara menahan suara, sehingga bunyinya beda. Waw ma au, iu, u, itu waw. Kalau ba mah ab, ib, ub, suaranya dengan ditahan. Kalau waw mah dengan mengalirkan suara. Au, iu, u, itu kan beda. Padahal makhrajnya sama. Nah, itu fungsi sifat huruf. Bagaimana bunyi itu terucap? Wow. Bagaimana bunyi itu terucap? Sehingga menimbulkan perbedaan bunyi dengan huruf ba. Kalau waw mah itu rohwah, dengan cara rohwah, mengalirkan suara. Au, iu, u. Kalau ba dengan cara menahan suara. Ab, ib, ub. Nah, seperti itu ya. Meskipun apa? Makhrajnya sama. Waw, ba, dan mim itu memiliki satu makhraj, yaitu bertemunya dua bibir. Khusus untuk mim dan nun, dia menggunakan apa? Khoisum ya, gunnah. Kita lanjut ke makhraj terakhir, yaitu makhraj gunnah. Ini gampang ya. Makhraj gunnah itu huruf mim dan nun saja. Di mana makhraj gunnah? Yaitu di sini. Khoisum. Nah, ini ya, di rongga hidung. Atau kita katakan ngirung ya, biasanya ngirung. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi makhraj itu terbagi menjadi 17 untuk makhraj khusus. Adapun makhraj umum tadi 5. Jadi dari mulai jauh, satu jauh, kemudian halak, tenggorokan, naik ke lidah, naik ke bibir, syafatain, naik ke khaisum, yaitu di hidung. Nah, itu saja mungkin untuk pembagian makhraj. Alhamdulillah pembahasan makhrijul huruf itu telah usai. Adapun ntar hari Selasa ya insya Allah itu teman-teman akan dihadirkan untuk ujian pekan, ujian pekanan ya. Jadi teman-teman ntar mengisi soal beberapa, sepertinya soalnya sekarang tulisan ya, bukan lisan apa, esai. Ada esainya lah. Kalau kemarin, batch kemarin itu pilihan ganda, tapi sekarang mungkin sepertinya esai. Jadi ntar akan dihadirkan esai sajalah. Nah, itu untuk apa? Untuk mengevaluasi pemahaman teman-teman selama 2 hari ini, hari Sabtu dan Ahad. Kalau misalkan belajarnya serius, sungguh-sungguh, pasti insya Allah mudah. Karena materi tajwid ini tidak sulit. Tidak sulit seperti halnya pelajaran matematika, tidak. Karena ini mah praktik dan juga bisa diwang-wang. Bisa diwang-wang. Diwang-wang itu di apa? Di ide-ide. Oh ya, satu lagi saya lupa. Bagaimana cara kita mengetahui makhraj suatu huruf tanpa menghafalnya ya? Tanpa menghafal. Jadi dengan cara diwang-wang tadi. Itu dengan cara ini. Sama saya ditulis. Yang pertama adalah tambahkan huruf hamzah sebelum huruf yang dimaksud.
Nah, yang pertama adalah tambahkan huruf hamzah sebelum huruf yang dimaksud. Terus yang kedua, sukunkan huruf yang dimaksud. Nah, ini ya. Jadi tambahkan huruf hamzah sebelum huruf yang dimaksud. Kemudian yang kedua, sukunkan huruf yang dimaksud. Jadi contohnya gini, misalkan ya huruf yang dimaksud itu adalah huruf ba. Kita pengen tahu makhraj huruf ba. Kita pengen tahu makhraj huruf ba. Mana tadi teks? Misalkan ya, kan di sini contoh. Contoh, misalkan huruf ba sukun. Ba sukun. Nah, ini kan ba sukun. Tambahkan sebelum ba sukun itu huruf hamzah. Nah, harokatkan bebas mau fathah, kasroh atau doma. Kita ambil fathah. Nggak bisa di sini, nggak bisa ya. Nggak bisa di sini. Nah, misalkan hamzahnya itu fathah, maka kita katakan ab, ib, ub, ab, ib, ub. Nah, rasakan tuh di mana huruf ba itu keluar, di mana makhraj yang bergetar. Jadi di tubuh apa di sekitar mulut tuh di mana yang getarnya itu di mana? Bunyi yang getarnya itu di mana? Ab, ib, ub. Oh, ternyata di bibir. Nah, berarti ba itu di bibir. Ab, ib, ub. Kita kasih apa? Contoh lain. Misalkan huruf dal. Sama, dal. Sukunkan huruf dal tambah hamzah sebelumnya. Ad, id, ud. Nah, rasakan ad, id, ud. Oh, di ujung lidah dengan pangkal apa? Dengan langit-langit depan atau pangkal gigi seri atas. Beres. Ad, id, ud. Misalkan contoh lain huruf jim. Aj, ij, uj. Aj, ij, uj. Nah, itu dirasakan tuh bagian lidah mana yang bergetar. Bagian lidah mana yang bergetar. Nah, maka disitulah makhrajnya. Jadi caranya itu adalah satu, tambahkan huruf hamzah sebelum huruf yang dimaksud. Kemudian sukunkan huruf yang dimaksud. Nah, itu saja mungkin untuk pertemuan malam ini. Alhamdulillah, materi tentang makhorijul huruf telah tuntas ya. Jadi, teman-teman ntar ujiannya hafalkan saja modul yang kita kirim ya di grup. Nah, itu sekitar itu. Jadi 17 makhraj, tidak keluar dari. Boleh yang ingin bertanya silakan, sama saya kasih waktu sampai 9.15. 9.10 lah. 9.10. Boleh ada yang bertanya? Bagi yang belum mengisi absen, dimohon untuk mengisi absen terlebih dahulu. Teori yang bertepuk apa istilahnya materi kemarin tertinggal. Jadi kalau yang kemarin itu tasodum dan taba'ud ya. Tasodum dan taba'ud. Tasodum dan taba'ud. Kalau tasodum itu sebagaimana kita menepuk tangan. Ini tasodum. Bunyi yang terhasil dari tepukan ini. Nah, ini itu tasodum namanya. Istilah saja. Jadi apa? Para ulama tajwid itu mengistilahkan tasodum itu untuk bunyi yang keluar dengan cara mempertemukan dua elemen makhraj. Misalkan kita ambil contoh huruf ba.
Jangan huruf ba, huruf zai misalkan, huruf zai. Atau huruf yang jelas itu huruf zal, huruf zal. Nah, ujung huruf zal itu makrojnya kan ujung lidah mengarah ke ujung gigi seri atas. Kita bawa yang tadi. Mana? Huruf. Nah, mana tadi? Huruf zal. Nah, di sini kan kita tahu bahwa huruf zal itu ujung lidah mengarah ke ujung gigi seri atas. Nah, ketika ujung lidah mengarah ke ujung gigi seri atas, itu caranya dengan tasodum. Caranya dengan tasodum. Jadi bunyinya itu terjadi dengan cara mendekatkan dua elemen makhraj. Nah, ini namanya tasodum. Karena apa? Karena mendekatkan dua elemen makhraj. Sehingga bunyinya terjadi gitu. Az, iz, uz, zaz, ziz, zuz, zazu, zazi, zaza, ziza, zuzu, zizi. Nah, itu dengan cara apa? Tasodum. Adapun dengan taba'ud, taba'ud itu artinya menjauhkan. Apa yang dimaksud dengan menjauhkan dalam istilah ini ya? Yaitu menjauhkan dua elemen makhraj yang asalnya bersatu jadi jauh. Contohnya apa? Contohnya huruf qalqalah, bunyi huruf qalqalah. Misalkan huruf ba, ab. Nah, ketika di atas sodum kan dari a nih. Kita mulutnya mangap kan a, a. Nah, ini kan tabaud ya, a. Kemudian ba-nya sukun, ab. Nah, ini tasodum, ab. Ini tasodum, ab. Ketika melepaskannya, karena kan ba itu punya sifat kokolah, ab, be, ab, 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 be, ab, be. Nah, be, bunyi be itu adalah tabaud. Jadi tabaud itu bunyi yang dihasilkan dari rapat ya, dari berdekatan terus ngejauh gitu. Be, be, be. Nah, ini tabaud. Kalau tasodum itu berbeda dari jauh hingga rapat. Misalkan tadi zal sukun, a kan ini a. Kita mangap, mangap itu kan jauh tuh. A. Kemudian tasodum, az. Nah, itu tasodum, az. Jadi bunyinya itu lahir dari mendekatkan dua elemen makhraj. Nah, itu ya mungkin semoga paham. Kemudian apa? Apakah bisa dipraktekkan lagi cara pengucapan huruf bod yang baik? Nah, itu dimulai dari makhrajnya ya. Dimulai dari makhrajnya. Kita perlu ketahui dulu makhraj bod itu di mana. Di sini kita lihat kembali ya. Jadi huruf bod itu makhrajnya di tepi lidah bagian kanan atau kiri atau kedua-duanya menekan ke gigi geraham atas. Di sini apa? Teman-teman baca ya. Tepi lidah bertemu dengan gigi geraham atas baik yang kanan atau kiri bahkan kedua-duanya. Nah, PR-nya adalah bagaimana caranya si tepi lidah ini menekan ke gigi geraham atas. Yaitu biasanya ya, saya dulu waktu belajar huruf bod itu dengan cara menggigit menggigit tepi lidah dengan gigi geraham. Jadi digigit au. Nah, digigit dulu au 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 au. Ketika sudah terbiasa, tepi lidahnya itu sudah terbiasa, nah itu langsung jangan digigit, yang penting ditekan aja. Au, in, un. Kalau sudah terbiasa tepi lidahnya, nah terus ujung lidahnya, sekarang ujung lidahnya. Ujung lidahnya itu jangan ditekan, tapi cukup ditempelkan saja. Au, in, un, au, in, un. Nah, jadi jangan ditekan. Nah, itu ya. Apakah hamas pada kaf dan ta termasuk tabaud? Ya, itu tabaud. Hamas kaf dan ta itu tabaud. Sudah? Tidak ada lagi mungkin? Atau masih ada sampai 9.15 ya?
Wes. Nanti kita akan belajar sifat huruf itu lebih jelas tuh. Tabaud sama tasodumnya lebih jelas di sifat huruf. Mungkin sudah ya. Nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Adua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ada yang ini. Untuk lebih terevaluasi cara mengucapkan huruf harus tes satu-satu. Iya, itu ada di level 2 ya. Di level 2. Jadi lebih privat di talaki karena tidak mungkin kalau misalkan halakoh banyak ini tidak mungkin. Jadi itu insya Allah di level 2.